Ngomong-ngomong, nilai sudah saya publish ya di Siup. Jadi kalau ada kesalahan tolong segera sampaikan. Oke. Yang kita bahas hari ini hanya satu ya, yaitu tentang teorema eksistensi dan ketunggalan dari solusi sistem persamaan diferensial. Jadi kalau di pertemuan sebelum UTS kita sudah membahas eksistensi dan ketunggalan dari solusi persamaan diferensial orde 1. Sekarang yang kita bahas adalah ekstensi dan ketunggalan dari solusi sistem persamaan diferensial. Nah, di sini ya, yang kita punya adalah kita memiliki persamaan diferensial sistem ya, bentuknya seperti ini. Di mana Y besar ini adalah vektor variabel ya, misalnya Y1, Y2, Y3 dan seterusnya. Sehingga kita di sini punya sistem persamaan diferensial. Nah, yang dikatakan oleh teorema dari eksistensi dan ketunggalan solusi sistem persamaan diferensial ini adalah pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan teorema eksistensi dan ketunggalan yang sudah kita pelajari untuk persamaan diferensial biasa, untuk persamaan diferensial orde pertama, orde 1 ya. Dan pertama orde 1 ya. Jadi hanya perluasan di mana sekarang variabel Y-nya, Y yang ditebalkan ini adalah vektor yang isinya banyak variabel. Apa yang dikatakan oleh teorema ini ya pada dasarnya sama, fungsi F-nya, F besar yang sekarang nilainya vektor, ini harus continuously differentiable atau continue atau dapat diturunkan secara terus-menerus, maksudnya dia punya turunan. Kemudian teorema ini mengatakan bahwa ada sebuah epsilon positif, dan sebuah fungsi YT. Ini YT ini maksudnya adalah Y yang ada di sini ya, yang terdefinisi pada selang waktu yang singkat ini. Jadi selang waktu T ada di sekitar titik T0 ya, maksudnya T0 T0 minus epsilon sampai T0 plus epsilon ya. Jadi hanya pada selang yang singkat ini. Sedemikian sehingga fungsi YT memenuhi permasalahan nilai awal yang ada di sini ya. Jadi persamaan diferensial dengan nilai awalnya. Tambah adalah untuk T di interval ini solusinya tunggal. Jadi tidak ada solusi lain. Jadi yang dimaksud seperti itu ya. Sama seperti ketika kita mempelajari solusi ekstensi, maksudnya apakah solusinya ada dan apakah solusinya tunggal pada persamaan diferensial orde 1, ini kita mempelajarinya di persamaan diferensial orde di sistem persamaan diferensial, dan solusinya itu kita cari di waktu T0 dan sekitarnya. Jadi hanya di sekitar titik T0. Seandainya kita punya T0 itu ini ya. Oke, contohnya gini. Kita punya ini T gitu ya. Ini Y. Kemudian ini kita punya solusi untuk Y1 dan solusi untuk Y2.
Ini Y2, Y hitam adalah Y1. Eksistensi dan ketunggalan itu maksudnya adalah kita punya T0, ini misalkan, ini adalah titik T0, teorema ini menjamin bahwa solusinya untuk waktu, saya pakai hijau, untuk waktu sekitar T0, jadi dari pada selang ini ya, ini adalah selang T0 min epsilon sampai T0 plus epsilon. Teorema ini mengatakan bahwa solusinya ada, ya, karena kita punya nilai awal ini, ya. T0 itu dari sini. Solusinya ada, dan solusinya unik. Jadi hanya ini saja, tidak ada solusi lain. Seperti itu. Sebelum saya ke contoh ini, yang di bawahnya, pertanyaan. Ada pertanyaan? Tidak tanya karena sudah paham atau sudah bingung? Sudah bingung, Pak. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana? Bingungnya adalah karena ini bahasanya kalau apa dikira belajar matematika itu angka-angka ya, ternyata kita malah belajar yang sulit buat dipahami gitu ya. Tapi nggak apa-apa ya. Cukup tahu aja untuk ini ya. Oke, di sini saya ingin mengilustrasikan mengapa kita butuh persekitarannya ya. Kita butuh hanya mencari solusi sekitar ini pada dari T0 minus epsilon sampai T0 epsilon saja gitu. Mengapa kok kita tidak biarkan intervalnya dari T minus tak hingga sampai positif tak hingga gitu. Ada peran penting dari epsilon ini ya, karena kita akan lihat dari, maksudnya peran penting dari epsilon ini kita akan lihat dari sistem ini. Coba saya adalah dari sistem ini ya, ambil yang dx dt sama dengan x kuadrat plus 1. Kira-kira x-nya apa kalau dari sini? Kita bisa pakai metode apa untuk mencari solusinya? Menggunakan metode apa? Sebelum UTS sudah dipelajari metode apa untuk menyelesaikan? Halo. Coba Aldiza. Aldiza. Saya, Pak. Untuk mencari solusi dari persamaan diferensial ini pakai metode. Sebentar, Pak. Saya dari tadi masih lihat ininya. Catatan. Itu ada di ini ya, yang week 03. Week 03. Harusnya. Pakai metode. Sebentar, Pak.
Oke. Ari Pramuja. Ari. Ari Pramuja ini ada nggak? Halo Pak, ada Pak? Ya ini untuk mencari solusinya ini pakai apa? Metode yang sudah kita pelajari. Pakai itu Pak, pakai Euler. Pakai Euler. Kalau yang secara analitik? Kalau yang secara analitik, apa kemarin? Pakai ODE gitu Pak. Ini Yang kita pelajari di sebelum UTS. Oh, yang sebelum UTS-nya Pak? Iya. Apa metode yang sudah dipelajari waktu itu? Oh, pakai titik equilibrium itu? Saya ganti deh ke siapa ya? Dara, coba Dara. Dara. Iya, Pak. Pakai yang Pakai metode slope field itu nggak, Pak? Slope field. Pakai slope field, yakin? Pokoknya dicari baseline-nya gitu, Pak. Itu setahu saya. Oke. Ini Francisco Saverius. Francisco sudah jawab ini. Metode pemisahan variabel ya. Di ini kita pisah yang X dengan X ya. Kemudian yang T dengan T. Kita pisahkan variabel, kemudian kita integralkan. Sudah mengerti sekarang? Oke Pak, paham Pak. Oke, baik, Pak. Nggak tahu nama metodenya. Nyambung. Oke. Sekarang integralnya apa namanya? 1/x kuadrat plus 1 terhadap x apa? Yang sebelah kanan kan gampang ya. Sebelah kanannya ini kan integral dt aja. Berarti ini t plus C. konstanta c. Yang sebelah kirinya apa? Yang sebelah kirinya Kalau yang punya buku kalkulus boleh dibuka buku kalkulusnya. Ini ada dengan inverse trigonometry. Ini adalah tangen inverse x. Nah, dari sini, karena yang mau kita cari adalah x-nya, ya. X-nya adalah apa berarti? Kalau kita punya sebelah kirinya tangan inverse x, sebelah kanannya t plus c. X-nya berarti apa? Xt adalah dari t plus tan T plus C, Pak. Inverse. Ya. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kita punya dy dt sama dengan 1. Berarti di sini yt-nya apa? Sama dengan dt, Pak. Yt-nya adalah 1 dt. Plus suatu konstanta K, gitu kan? Oh, oke, langsung integralnya. Iya. Oke, siap, Pak. Berarti di sini kita x0 sama dengan tangen 0 plus c sama dengan, berarti kalau gitu di sini c-nya apa? Salah satunya c-nya adalah 0. 0. C0 adalah t plus k sama dengan 0, berarti k-nya adalah t-nya 0 ya. Sorry, ini t-nya 0. 0 plus k sama dengan 0, berarti k-nya adalah
0 karena nolnya Juga. sama dengan 0. Ya, betul. Nah, berarti solusinya adalah X xt, YT itu adalah tangen T, T ya. Ini adalah solusinya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, di sekitar titik T sama dengan 0, kalau misalkan kita inspeksi ya, kita ambil tangen T-nya saja, ketika T-nya menuju pi per 2, nilainya akan seperti apa? Maka xt akan Tak hingga, Pak. menuju positif tak hingga ya. Ini contohnya ya. Maka di sini kemudian ketika T-nya sama pi per 2 tidak ada solusinya kan ya, betul nggak? Ketika T sama dengan pi per 2, maka xt-nya ada nggak? Xt-nya ada ya. Karena tidak terdefinisi, tangen pi per 2 itu tidak terdefinisi ya. Di sini kita bisa lihat bahwa oke, kita perlu batasan solusinya itu hanya dari T0 minus epsilon sampai T0 plus epsilon ya. Karena itu ya. Karena ketika T-nya pi per 2, ini xt-nya pada contoh ini sudah tidak ada. Berarti kita tidak punya solusi pada saat T sama dengan pi per 2. Ya, makanya di sini kita batasi, misalkan epsilonnya hanya sampai pi per 3 gitu. Atau sembarang gitu ya. Makanya di sini kenapa teoremanya perlu pembatasan hanya sampai epsilon saja. Ya. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa? Oke, pertanyaannya saya ganti. Sudah makin paham atau makin bingung? Halo? Pak, saya mau nanya, Pak. Ya, silahkan, Dara. Ini tadi yang pi per 2 itu dari mana, Pak? Apa ini pemisalan atau gimana? Kita ambil contoh saja. Oh, contoh. Di sini saya hanya mau ambil contoh ya. Mengapa kita perlu adanya ini, selang epsilon ini. Ya. Karena di contoh ini ya, ketika kita pilih epsilonnya pi per 2, kita tidak menemukan solusi T-nya sama dengan pi per 2. Makanya kita harus membatasi solusinya. Seperti itu. Untuk menjamin bahwa solusinya ada. Gitu ya. Gitu, Dara. Oh, oke, Pak. Baik, Pak. Yang lain? Oke, kalau tidak ada lagi ya, ini bagian yang terakhir ya. Jadi apa sih konsekuensi dari teorema yang ada di atas gitu ya? Konsekuensi dari ketunggalan solusi dari sebuah autonomous system. Masih ingat apa itu sistem autonomous? Masih ingat apa itu sistem yang autonomous?
sebelum UTS sudah pernah disampaikan? Halo, Lupa, Pak. lupa, Sarah lupa. Yang lain? Berulang nggak Pak ya? Belum tepat. Autonomous adalah di sini ya. Di sini kita punya dia F-nya bergantung pada waktu T dan variabel itu sendiri ya. Nah, sistem yang autonomous itu sistem variabel waktu ini. Jadi tidak ada T. Itu kita punya sistem yang autonomous. Sebenarnya pada umumnya autonomous itu pada dasarnya adalah sistem yang tidak bergantung pada apapun selain dirinya sendiri. Jadi dia hanya bergantung pada dirinya sendiri. Nah, apa konsekuensi dari ketunggalan solusi untuk sistem yang autonomous? Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah ketika kita menggambarkan diagram fase ya. Phase diagram fasenya atau kita plot di phase plane gitu ya, di di bidang fasenya. Ketika kita plot solusinya, jadi kalau kita di sini yang diambil contoh adalah hanya ketika kita punya dua variabel ya. Jadi di sini contohnya kita punya X, Y1 dan Y2 saja, atau contohnya di sistem ini kita punya X dan Y saja. Nah, ketika kita plot solusinya, hubungan antara X dengan Y, atau hubungan antara Y1 dengan Y2, gitu ya, maka solusi ini, ketunggalan solusi sistem yang otonomus ini, akan seperti membentuk pagar, ya, pagar, yang mana dari sini, dari phase plane itu, dari bidang fase itu, kita bisa melihat bahwa nantinya semua solusi yang mulai dari titik itu di salah satu sisi pagarnya, itu tidak akan melompati pagar itu. Contohnya ini. Kemungkinan yang pertama adalah kita akan menemukan solusi yang periodik. Ya. Solusi yang periodik itu seperti solusi dari persamaan Van der Pol yang kita pelajari kemarin, ya, Van der Pol yang ini periodiknya. Dan kalau kita lihat ya, di sini solusinya semua solusi yang dimulai dari dalam pagar itu tidak akan pernah melewati pagar, tapi dia akan menuju pagar itu. Ya sebenarnya tidak harus menuju pagar ini ya, bisa macam-macam solusinya. Tapi di contoh yang ingin ditunjukkan adalah dia berusaha keluar tapi dia terjebak di dalam pagar itu. Nanti kalau kita lihat kalau solusinya dimulai dari misalkan Y0-nya mulai dari suatu titik di luar pagar ini, dia tidak akan pernah bisa menyeberangi pagar ini untuk masuk ke dalam. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ini titik yang di tengah itu apa, Pak? Titik yang di tengah ini adalah solusi, oke. Titik yang di tengah ini solusi equilibrium. Ketika ini kalau tidak salah plot dari persamaan Van der Pol, ya, dan dia solusi equilibrium ketika apa ya? Ketika titik awalnya ya, titik awalnya dimulai dari 0,0. Ketika 0,0 dia tidak kemana-mana. Kalau kita lihat di Van der Pol ini ya, kalau Y-nya 0, X-nya 0,
maka kita punya turunannya akan selalu 0, maka dia tidak akan pernah berpindah kemana-mana. Jadi di sini kelihatan ya, ketika kita mulai titik equilibrium ini, ya 0,0, solusinya tidak kemana-mana, bahkan diem di situ terus. Dia tidak pernah lompat dari pagar itu. Seperti itu. Apakah terjawab? Iya, terjawab, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada, nih contoh Mau nanya, selanjutnya ya. Oh, ya silakan. Untuk titik equilibrium itu tuh termasuk solusi juga berarti Pak ya? Betul. Oh ya, oke. Titik Baik, Pak. itu adalah solusi yang berupa garis lurus. Oh, ya. Iya, Pak, siap. Oke, nah kemudian kita lihat contoh yang sebelah kanan ya. Kalau yang sebelah kiri ini solusinya periodik. Artinya apa? Ketika kita menggambarkan bidang fasenya, dia akan membentuk sesuatu yang berputar-putar di situ terus. Jadi kalau kita lihat ya dari titik warna merah ini, yang saya kasih warna merah ya. Ketika dia jalan, dia akan menuju pagar itu dan dia akan berputar-putar di situ terus, tidak pernah bisa lepas dari situ. Ini adalah solusi yang periodik. Karena apa? Karena dia berputar-putar di situ terus. Nah, kalau solusinya tidak periodik bagaimana? Kalau solusinya tidak periodik ya, contoh seperti ini. Misalkan kita punya 3 kurva solusi ya. Jadi yang pertama adalah dari titik yang di atas, kiri atas ke arah titik equilibrium yang ada di tengah-tengah itu. Titik equilibrium yang bulat itu. Satu solusi. Kemudian solusi yang kedua adalah dari titik equilibrium keluar ke kiri bawah. Kemudian titik equilibrium itu sendiri. Nah, di sini kita bisa bahwa kita punya pagar ya yang membagi bidang fase kita menjadi 2 area. Area yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa langsung menyimpulkan bahwa ketika kita mengambil titik awalnya itu mulai dari sesuatu yang di sebelah kiri, dia tidak akan pernah lompat ke sisi yang sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya. Itu adalah konsekuensi dari keberadaan teorema ketunggalan solusi sistem otonomus. Sampai di sini apakah pertanyaan? Kalau tidak ada, terakhir ya solusi tadi menggunakan yang sudah kita punya ya. Ini misalkan sampai. Jadi kemarin kita sudah mencoba menggunakan metode Euler untuk menyelesaikan persamaan van der Pol ya. Kita pakai metode Euler ini. TK plus 1 sama dengan TK plus delta T, YK plus 1 sama dengan YK plus delta T kali. Nah, kita punya solusinya seperti ini. Ini kelihatan solusinya periodik atau tidak? Periodik, Di Pak. sini Ditunjukkan solusinya dengan slot periodik. waktunya. Ya. Kalau kita lihat ya, solusinya dia akan selalu naik turun dengan bentuk yang sama ya. Maka dari itu, kalau kita gambarkan phase plane-nya, plot X, Y, kita plot X, Y. Kita plot X terhadap Y, gitu ya. Maka dia akan berbentuk seperti ini. Ya. Dia akan berputar-putar di situ terus. Tidak akan pergi kemana-mana. Sekarang, oke, ini kalau titiknya kita mulai dari titik yang ada di dalam, ya.
Kalau titiknya kita mulai dari 0,0, maka dia tidak akan pergi kemana-mana, dia garis lurus saja. 0,0 dia tidak kelihatan, hanya itu. Kalau kita mulai dari suatu titik yang ada di luar, kita mulai dari 1,1 dulu, kita cek ya. Kita cek ini ya. Kita pilih titik yang ada di luar solusi periodiknya, ya, di luar pagernya. Itu kira-kira kita ambil titik yang mana coba contohnya? Kita ambil titik, misalkan titik yang ada di luar itu contohnya 1,2. Coba kita ambil min 1,2. Min 1, I-nya mulai dari 2. Kalau kita lihat sekilas ya, ini solusinya tapi kalau kita plot, ini jangan X ya, X. Kemudian ini XY, kita plot juga X1, Y1, L dari luar. Kemudian yang atas itu yang dari dalam. Kita lihat nih ya. Jadi yang biru itu yang dari luar pagar. Yang biru yang dari dalam pagar. Dia berputar terus dia sampai menuju solusi periodiknya. Tapi dia tidak melewati pagar tersebut. Yang dari luar pagar begitu juga ya. Dia berusaha menuju ke dalam, tapi dia terjebak di pagarnya, tidak pernah masuk. Jelas ya? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, materi hari ini sudah selesai. Jadi untuk di penyampaian materinya, rekaman penyampaian materinya saya tutup sampai di sini.